Binatang yang keluar dari dalam laut. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10, ini raja-raja, dan berkepala 7, ini raja negara. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan binatang itu Bapak Ibu lihat itu di depan gedung PBB di Amerika sana. Jadi binatang itu sudah ada Bapak Ibu. Binatang yang kulihat ini berupa seperti macan tutul warna-warni itu ada di sana, sudah berdiri Bapak Ibu ya. Dan kakinya seperti beruang dan mulutnya seperti mulut singa. Itu di depan gedung kan, di depan gedungnya PBB WHO ya. Dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang benar. Ini naga ini orang-orang besar, punya uang yang sangat besar, ya, yang mengendalikan dunia. Dia memberikan kekuatan itu uang, memberikan jabatan, tahta kepada raja-raja. Jadi raja-raja itu tidak, memang raja-raja itu diangkat dari Tuhan, tapi ada juga yang diangkat melalui kekuatan dunia. Ya, dia bisa memberikan kekuatan, bisa memberikan tahta, bisa memberikan kekuasaan. Setan ini ya, setan itu kan bilang kepada Tuhan Yesus diuji kan, kalau engkau menyembah kepadaku, menyembah Bapak Ibu, menyembah saja satu kali. Setan bilang, kalau engkau menyembah kepadaku, akan kuberikan kekuasaan, tahta, kemuliaan, harta. Ini Bapak Ibu, godaan yang paling sulit untuk dunia manusia, dunia perdagingan. Daging manusia ini yang haus dengan pujian, haus dengan harta, tahta, haus dengan kekuasaan, haus dengan mamon. Uang. Nah, jadi manusia ini sangat haus dengan itu. Jadi setan itu tahu, dia pukul di situ. Anda lolos di situ, setan itu hantam lagi di bagian lain Bapak Ibu. Kalau Anda tidak mau menyembah kepada dia, setan itu akan hantam. Disakit penyakit, keluargamu hancur, ekonomimu hancur, semuanya. Tapi setan itu meminta persetujuan Tuhan kalau engkau hamba yang saleh, seperti Bapak Ayub. Nah, jadi kalau engkau tergolong hamba yang saleh, soleha, saleh maksudnya di mata Tuhan, engkau akan diuji lagi oleh setan. Setan minta persetujuan Tuhan. Tuhan, aku ingin menguji hambamu, apakah dia ini benar-benar hambamu atau tidak. Tuhan bilang, silakan ujilah dia. Ambil hartanya, ambil anaknya, ambil semuanya, ambil kesehatannya, daging-dagingnya. Jadi Anda kalau disentuh setan, Anda akan jadi seperti Bapak Ayub. Mengerti tidak? Harta hilang, keluarga, pasangan hidup, anak semuanya hilang kalau setan sentuh Anda. Mampu tidak Anda bertarung di skala itu, di level itu, mampu tidak? Itu gila Bapak Ibu, bisa gila manusia kalau diuji seperti itu. Anda tidak kuat iman Anda, di pertarungan seperti itu, diambil harta Anda, diambil keluarga Anda, anak, istri, suami diambil ya. Kalau Anda seorang perempuan, Anda seorang laki-laki, diambil pasangan hidup Anda, anak, harta sudah tidak ada. Kesehatan tinggal apa? Tulang Bapak Ibu. Dikorek-korek dagingnya itu kan, meleleh dagingnya. Karena disentuh setan itu bahaya. Anda kalau disentuh setan yang tersisa Bapak Ibu, iman. Benar Bapak Ibu. Kalau disentuh setan itu tidak kaleng-kaleng. Setan itu tidak punya peri kemanusiaan, tidak punya belas kasihan. Ya, sampai kalau Tuhan tidak tahan nyawa Anda, setan pun akan ambil nyawa Anda. Tuhan bilang, tapi sayangkanlah nyawa itu, nyawa hambanya ini, Ayub ini ya. Semua boleh setan sentuh, tapi sayang nyawanya. Jadi setan tidak bisa mengambil nyawa manusia itu tanpa seizin Tuhan, kecuali milik kepunyaannya setan. Dia bisa ambil Anda kapan saja, karena Anda sudah menyerahkan nyawa Anda ke tangan setan. Anda sudah jual jiwa Anda itu ke tangan setan. Jadi kalau Anda sudah jual jiwa Anda ke tangan setan, ya, setan itu kapan saja bisa mengambil nyawa Anda, bisa mengambil jiwa Anda kapan saja Bapak Ibu. Karena Anda sudah
mengikat perjanjian dengan dia, atau Anda bekerja sama dengan setan, atau Anda sudah menyerahkan jiwa nyawa Anda ke tangan setan. Nah, seperti yang terjadi ketika setan menandai manusia itu, baik dewasa sampai anak-anak, sampai yang kecil, sampai bayi. Itu sudah jadi milik kepunyaan setan. Bagaimana Anda mengembalikan kodrat ilahi itu dalam diri Anda? Bayar harga. Iman Anda harus dibuktikan dengan pengorbanan diri Anda nanti di Antikris. Anda yang sudah pakai tanda itu, dengan segala hormat, saya ucapkan selamat. Anda berada di pemerintahan Antikris. Karena dua pemerintahan ini sudah berdiri sekitar 2,5 tahun semenjak mempelai diungsikan. Itu sudah terjadi pada saat Anda menerima tanda binatang itu muncul di muka bumi ini. Pada saat itu pun, detik itu pun, pemisahan antara gandum dan ilalang sudah terjadi. Sangat disayangkan Anda tidak tahu. Jadi kebenaran memang pahit rasanya, tapi saya harus memberitahukan kebenaran ini di depan dunia. Ada jubirnya setan, ada jubirnya Antikris, ada jubirnya 66. Mereka kan pakai 66, Antikris, Dajjal, setan, sama semuanya. Jubirnya sudah berbicara. Nah, saya jubirnya Tuhan, jubirnya ilahi sekarang berbicara. Pahit, sangat pahit, benar. Kebenaran itu sangat pahit. Tapi Anda harus menelannya. Dan Anda harus mengikuti prosesnya yang sangat pahit itu. Ya. Martir, kematian martir di depan mata. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatan, setan iblis ini ya. Memberikan dia kekuatan ya, berupa tahta, dan tahtanya dan kekuatannya yang sangat besar, uang, mamon. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran. Nah, ini menyangkut Italia Roma. Dari 2000 tahun yang lalu, kerajaan Romawi ini berkuasa seluruh dunia. Sekarang dia mau mengambil lagi kekuasaan itu untuk seluruh dunia. Tapi kan dirubah namanya jadi Vatikan. Lalu mengikut binatang itu. Dia dulu pernah terluka, Bapak Ibu ya. Karena apa? Siasat daripada setan ini dibuka oleh Martin Luther. Dengan bagaimana mereka menerbitkan surat penghapusan dosa, menjual surat penghapusan dosa itu. Mereka katakan surat penghapusan dosa itu, untuk menghapus dosa-dosa itu harus dibeli itu surat. Jadi orang-orang yang buta tuli, telanjang ini pada zaman dahulu itu, dengan dosanya yang sangat banyak, mereka sadar dosanya kan sangat banyak. Ya, dengan cara menghapus dosa mereka itu, mereka membeli surat penghapusan dosa itu. Sama seperti sekarang ini dipakai surat vaksin. Tanda 66 Lucifera, sama Bapak Ibu. Anda kalau mau ingin senang-senang di dunia tanpa jus minum cairan Lucifera, pakai surat itu deh. Pakai surat tanda 66 itu, Anda kan bisa berpergian, bisa Anda sudah terjerat di situ, sama. Pakai jus surat itu sama, Anda tertinggal di Antikris. Ya, data Anda sudah ada masuk semua di situ, Bapak Ibu, dan itu sudah di darah itu adalah darah perjanjian antara manusia dan Lucifera. Nah, itu rahasianya di alam roh ya, Bapak Ibu. Nah, dan dulu perang salib itu kan banyak korbannya. Mengapa dia katakan itu perang salib, Bapak Ibu? Terjadi perang salib supaya salib ini ternoda. Jadi salib ini mulia, Bapak Ibu. Dulu kan hina. Salib itu lambang kehinaan bagi dunia. Karena yang terpasung di salib itu adalah penjahat kelas kakap. Hanya penjahat kelas kakap. Ya, pembunuh, perampok, pembunuh. Pokoknya penjahat kelas kakap itu hukumannya salib, mati. Nah, Tuhan Yesus di situ
menjadi tertuduh, menjadi orang yang berdosa, yang paling berdosa, dituduh oleh dunia, Bapak Ibu. Padahal dia bukan pendosa. Jadi karena dosa manusia seluruh dunia inilah, makanya dirinya dijadikan sebagai pendosa. Mengerti tidak sampai sini? Dijadikan dirinya sebagai penjahat. Sama seperti saya. Ini saya bukan samakan diri saya dengan yang maha suci ya, yang maha kudus, Tuhan Yesus Kristus. Pengorbanannya tidak ada duanya. Saya mengatakan saya bukan seorang pencuri, saya bukan seorang penjahat, tapi tuduhan itu melekat pada diri saya dari sejak umur saya 12 tahun. Bapak Ibu, ngeri nggak? Saya tidak lakukan itu, dituduh terus sama saya. Orang lain yang melakukannya, tapi dilempar ke saya. Jadi saya ini menjadi kambing hitamkannya orang. Ya, orang itu saja pacaran, orang kasih salah saya, ibu pendeta ini, gara-gara ibu pendeta. Haleluya. Orang pacaran loh. Saya tidak tahu ini orang ini pacaran, tapi saya disalahkan. Ini semuanya gara-gara saya. Pokoknya semua masalah yang terjadi di kehidupannya mereka, di kehidupannya saya, semuanya salah saya. Ya, dan mereka menjual-jual nama saya, dapat uang juga. Nelangsa Bapak Ibu hidup seperti itu ya. Tapi saya berdiri teguh, saya berdiri di atas kaki saya, itu karena Tuhan. Itu semua karena Tuhan Bapak Ibu. Karena semuanya kuasa Tuhan. Kalau saya tidak mengandalkan kuasa Tuhan, pastilah saya sudah jatuh Bapak Ibu, sudah ngedrop saya. Ya, ngedrop. Jadi setan itu ingin membuat kita itu, manusia itu menjadi gila, menjadi bunuh diri, frustasi, stres, depresi, bunuh diri. Itu tujuan finalnya setan. Setan membinasakan tubuh kita, membinasakan iman percaya kita kepada Tuhan, menjauhkan kita dari Tuhan. Itu tujuannya setan, tujuan utamanya. Tapi kalau kita orang-orang beriman terus mengandalkan Tuhan, berpuasa, baca firman Tuhan terus, kita akan jadi pemenang di akhir cerita kita. Cerita kehidupan kita, kita akan mengalami kemenangan sehingga bercahaya-cahaya seperti ini, saudara. Ini kemuliaan Tuhan, nyata ya dan amin. Ya, orang yang tersolimi, doa orang yang tersolimi itu langsung dijawab Tuhan loh. Asal orang itu tersolimi dalam hal kebenaran, langsung dijawab Tuhan Bapak Ibu. Ya. Ini cahaya kemuliaan Tuhan, ya. Kuasa Tuhan telah dinyatakan. Anda bertanya, kapan kuasa Tuhan dinyatakan? Kapan mempelai Tuhan terpisah dari domba kambing? Sudah terpisah dari 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu malah ya. Sudah terpisah kita sayang. Jadi itu, jadi ada perang salib, ada penentang pada zaman itu. Salah satunya tokoh yang paling terkenal itu Martin Luther, ya, dari Protestan. Dia memprotes, makanya muncullah Protestan, protes. Protes itu dia, masa dosa ditebus, dibeli sangat mahal, pakai surat penghapusan dosa. Apa-apa nih, ajaran apa-apa nih. Terus kita mengaku dosa kita di depan manusia, kita mengaku dosa kita, berlutut, semua dosa kita berlutut, hapus, bayar pakai uang. Haleluya. Jadi di situ data bongkar, itu seperti binatang, dia luka, diumpamakan ya, terluka dia, lalu dikira mau sembuh Bapak Ibu, ternyata sembuh dia kembali mengambil pemerintahan dunia, skala dunia itu bergabungnya antara ular dan naga. Orang yang punya ini banyak, naga-naga penguasa dunia, ular tidak percaya firman Tuhan, tapi mereka pakai ini. Mereka pakai ini untuk matipu umat Tuhan. Ya. Untuk matipu umat Tuhan. Ya. Jadi seperti Bapak Ibu, saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Ya, dan seluruh dunia heran, mengapa binatang itu sembuh? Mengapa? Nah, karena binatang itu diizinkan Tuhan untuk menguji hati-hati manusia di akhir zaman ini. Mengapa lukanya sembuh, saudara? Ya. Dan mengapa si ular ini, mengapa dia
si ular tua ini, mengapa dia ingin mengambil kekuasaan di dunia ini yang memegang tongkat Illuminati ya pada saat ini? Ya karena dia ingin menunjukkan bahwa dia ini patut disembah. Dia ini layak untuk disembah. Si Lucifer ini, setan. Dan dia mengaku sebagai anak Allah. Dan mengapa si ular tua ini ingin mempermalukan salib itu, Bapak Ibu? Mengapa si ular tua itu ingin mempermalukan salib? Menghinakan salib pengorbanan Tuhan Yesus Kristus itu tentu ada udang di balik batu. Ada udang di balik batu, Bapak Ibu. Supaya apa? Seluruh umat manusia yang berbeda pandangan akan membenci salib tersebut. Padahal salib itu adalah tanda pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang sangat mulia, yang sangat agung bagi penebusan dosa seluruh umat manusia. Haleluya. Ya. Jadi Bapak Ibu, saya ingin membacakan ini pesan dari Saudara Frederick Richard Francis. Bravo 2, no de las Francis sesuai nubuat Santo Malachi. Apa ini? Siapa ini Santo Malachi ini? Frederick, pesan yang kedua, sambungan dari atas. Ya, dari Saudara Frederick. Exactly. Tuhan mengeraskan hati manungso sesuai penggenapan firman akhir zaman Revelation Wahyu 22 ayat 11. Amin. Tunggu dan sebentar mempelai baca ya, Wahyu 22 ayat 11. Bapak Ibu saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, mengapa salib itu ternoda di zaman perang salib itu? Ada maksudnya supaya manusia membenci salib. Itu adalah pertarungan antara Lucifer dan Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Jadi mengapa salib itu tercemar? Apa Bapak Ibu dari si ular tua ini? Mengapa dia kasih cemarkan salib? Mengapa namanya diberikan nama perang salib? Seolah-olah orang itu berbeda pandangan dengan salib. Orang yang tidak percaya Tuhan itu akan membenci salib itu. Nah, itu terjadi namanya perang salib. Nah, seperti itu ya. Ya, mempelai buka saja pada malam hari ini, ya. Tuntas. Nah, terjadi perang salib itu supaya manusia membenci salib dan tidak menerima keselamatan. Karena apa? Sudah duluan terlanjur benci. Perang salib banyak korbannya. Banyak korbannya Bapak Ibu, ya. Brutal, perangnya brutal Bapak Ibu ya. Nah, mengapa? Supaya apa? Maksud daripada ular si iblis ini supaya manusia tidak menerima keselamatan. Manusia sudah terlebih dahulu membenci salib. Padahal salib itu adalah pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang mulia, yang abadi untuk menebus dosa-dosa Anda. Mengapa salib itu tercemar dengan darah manusia? Karena ada di balik tipu daya setan ini supaya manusia membenci salib, manusia membenci keselamatan. Padahal manusia itu apa? Selamat pergi ke surga harus melalui salib, Bapak Ibu. Melalui pengorbanan anaknya, Tuhan Yesus Kristus, Isa Al-Masih, jalan yang lurus. Melalui pengorbanan salib, penebusan 2000 tahun yang lalu, tuntas dibayar harga Bapak Ibu di situ. Jadi kalau Anda percaya salib dan percaya Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib itu, Anda selamat. Karena itu berbicara tentang pendamaian antara manusia yang sudah jatuh dalam dosa melalui dosa Adam dan Hawa. Bapak Ibu, sudah diusir dari taman. Jadi manusia sudah ada di
realnya dosa, lingkarannya setan. Dengan apa manusia itu bisa mencapai surganya Tuhan? Dengan jalan salib, pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Jangan sampai Anda tersesat, terkecoh. Jangan sampai. Anda duluan sudah mencari tahu sejarah riwayat itu setan yang buat. Supaya Anda membenci salib. Salib itu dijadikan peristiwa yang berdarah-darah. Brutal Bapak Ibu. Untuk apa? Supaya manusia membenci salib. Padahal jalan satu-satunya ke surga hanya melalui anaknya yang tunggal, yang sangat dia kasihi. Pengorbanannya di atas kayu salib untuk menebus seluruh keturunan Adam dan Hawa. Kecuali Anda bukan keturunan Adam dan Hawa, silakanlah Anda mencari keselamatan dari tempat yang lain. Kalau Anda keturunan Adam dan Hawa, Anda merasa diri Anda berdosa, Anda tidak layak, pastilah Anda akan mencari pertolongan di luar kemampuan Anda sebagai manusia biasa. Karena dengan apa kita bisa menggapai surga itu? Hanya melalui petunjuknya Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa bawa kita ke surga. Dia yang tahu jalan ke surga. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, kata Tuhan. Aku pergi ke sana untuk menyediakannya tempat bagimu. Apa yang Tuhan sediakan bagi kita? Kerajaan, rumah. Anda sesuai dengan ekspektasi Anda hidup di dunia ini. Apa yang Anda tabur di dunia ini akan tergambar di surga. Anda menabur kebaikan, Anda menabur kebajikan, Anda berperilaku yang baik, bertutur kata yang baik, membangun iman, menasihati orang, menegur orang, membangkitkan jiwa semangat roh orang lain. Anda dapatnya kerajaan, pintu kerajaan coy. Tidak kaleng-kaleng. Anda mendapatkan pintu kerajaan sorga.